Halo, shalom guys. Guys, kali ini saya ada di cafe biar nggak bosen gitu. Ya, saya juga lagi ngevlog tapi saya pengen sharing yang luar biasa. Saya percaya ini bisa memberkati. Guys, by the way saya lagi di cafe Mo Kopi di Medland. Saya pengen tahu area ini. Ya, ini kafenya guys. Lumayan oke ya. Abaikan musik koplonya mungkin. Namanya di cafe ya guys. Saya mau sharing bagaimana saya pernah dikepung 8 masalah yang besar-besar, bukan masalah yang kecek-ecek guys. 8 masalah besar mengepung saya. Waduh, serem banget. Dan saya percaya kamu yang sedang dikepung masalah, yang sedang hadapi masalah bertubi-tubi, video ini bisa menjadi berkat. Amin. Mungkin juga ada teman kamu, saudara kamu yang sedang dikepung masalah banyak. Satu belum selesai, muncul satu lagi. Satu belum kelar, muncul, datang satu masalah lagi. Terus dan terus. Bagikan video ini. Ini akan menjadi berkat luar biasa. Guys, saya berhasil melewati, menang terhadap 8 kepungan masalah yang besar-besar. Saya pengen berbagi bagaimana rahasia menang terhadap kepungan 8 masalah besar. Ya, masalah yang saya hadapi waktu itu adalah masalahnya kompleks guys. Ada masalah waktu itu jodoh, gimana jodoh saya, ini konsepnya gimana gitu ya. Ya, lalu masalah pekerjaan belum settle, belum jalan dengan baik. Lalu keuangan masih amburadul guys. Aduh, kacau. Keuangan masih, wah, perlu banyak perbaikan. Lalu adalah masalah lagi dalam pelayanan, ya, ada masalah dalam pelayanan waktu itu. Lalu dengan keluarga guys, ini nyesekin juga, masalah dengan keluarga, dengan komunitas, yang teman-teman. Lalu masalah tentang masa depan yang gak jelas, suram sepertinya, dan beberapa yang lainnya guys. Itu membuat saya itu kalau mau menyerah itu bisa langsung menyerah lah, pokoknya nggak tahan ya. Frustasi, begitu berat tekanan ya, begitu berat tekanan. Tapi saya akan bagikan bagaimana saya berhasil melewatinya ya. Waktu keadaan begitu buruk ya, keadaan di luar kita ini begitu buruk, sangat menekan. Saya mau kasih tahu yang pertama bagaimana saya menang terhadap masalah ini adalah yang di dalam sini guys yang menentukan. Ya, yang di luar itu begitu menekan, begitu tidak baik ya. Tapi yang di dalam sini harus kuat. Mentalnya guys. Yang pertama adalah mentalnya, harus mental pemenang. Amin. Ini tukangnya, tukang krunya masih siap-siap karena ini masih pagi. Ya, mentalnya harus mental pemenang. Yang menentukan adalah yang di dalam, iman kita. Amin. Pegang baik-baik ya. Di luaran keadaannya boleh seperti apa, tapi di dalam sini harus kuat, harus pemenang. Kalau mentalnya sini pemenang, maka kamu akan jadi pemenang. Ini adalah alat ya, gangguin. Ya, saya sambil ngevlog gini ya. Ya, gini. Saya akan bacakan ayat ini dari Daud yang luar biasa. Ketika Daud ketemu dengan Saul yang badannya sangat besar itu, masalah ini ya, dia bilang gini di 1 Samuel 17 ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Guys, ya ampun, kalau kita tahu cerita ini, Daud itu kan badannya kecil, dia lebih kecil dari kebanyakan orang, benar nggak? Sedangkan Daud itu lebih besar dari kebanyakan orang, hampir 3 meter tingginya. Kalau Daud lihat Goliat ini, tinggi banget guys. Nah, tapi guys, kamu tahu siapa raksasa yang sesungguhnya? Bukan Goliat, tapi Daud. Raksasa yang di sini. Daud ngomong gini,
Goliat ini, orang nggak bersunat ini akan jadi sama seperti singa dan beruang yang pernah saya hajar itu. Luar biasa banget ya, luar biasa banget ya. Mentalnya guys, kalau kamu dalam menghadapi masalah mentalmu ambruk, maka hidupmu akan ambruk, bener nggak? Sebab itu mentalmu atau imanmu bahasa rohaninya harus kuat. Amin. Harus menghadapi, berani, mental pemenang ya, mentalnya harus pemenang guys ya. Dalam perkara pertarungan Daud dengan Goliat, itu raksasa sesungguhnya adalah Daud, yang walaupun badannya kecil, tekanannya besar, tapi dialah raksasa yang sesungguhnya ya. Kita tahu sama-sama, mentalnya seperti itulah Daud akhirnya bisa menang, betul. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menang ada masalah-masalah yang mengepung kita? Yang kedua adalah, kita sering lupa kalau kita punya penolong. P-nya huruf besar ya. Yesus datang, Yesus ngomong gini, aku akan pergi, akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus. Guys, jangan lupa, kita sering kali lupa kita punya penolong. Amin. Dia akan menolong kita, dan penolong kita ini nggak ecek-ecek guys, nggak main-main. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Allah sendiri. Ini backgroundnya bagus ya, ada pohonnya. Nih kafenya guys ya. Penolong kita itu Roh Kudus. Oleh sebab itu gini, andalkan dia ya, andalkan dia. Dia sudah ada di dalam kita, tinggal kita mengaktifkannya. Kita mempersilahkan dia untuk bekerja, untuk memimpin kita. Tanyain guys ya. Dalam mengandalkan Roh Kudus, kamu nggak perlu harus datang ke gereja dulu, berdoa, lipat tangan, tutup pintu, masuk kamar, kayak gitu nggak. Karena Roh Kudus sudah menemani engkau sebagai penolong. Dia hadir, berjalan bersama dengan engkau, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi caranya kalau minta tolong Roh Kudus adalah diam sebentar, dalam hati komunikasi. Roh Kudus, tolong aku. Sembari nyetir, sembari jalan kaki, sembari ngapain, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Pimpin aku ya. Amin. Jalan. Maka Roh Kudus akan bekerja. Ketika Roh Kudus diberi kebebasan untuk memimpin kita, untuk menolong kita, maka dia akan bekerja, dia akan bergerak. Dan percayalah, Roh Kudus punya 1001 macam cara untuk memimpin kita, untuk kasih tahu kita petunjuk. Nanti mungkin ada perasaan yang mendorong kita untuk melakukan ini, melakukan itu, langkah demi langkah ya. Teman-teman semua, ikuti petunjuk Roh Kudus. Dia akan menuntun langkah demi langkah dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada ya. Kita nggak bisa langsung instan selesai semua, boom, hilang, nggak. Tapi langkah demi langkah Tuhan akan menuntun kamu dan akan membawa kamu kepada kemenangan, karena dia adalah penolong sejati, penolong yang bukan manusia, penolong yang adalah Allah sendiri, Roh Allah. Dia Allah loh, jangan lupa dia Allah. Roh Kudus itu Allah, dan dia akan menolong kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Kamu harus percaya bahwa masalah yang kamu sedang hadapi itu adalah berkat. Pak, sebentar Pak, ngomong yang benar Pak. Masalah kok berkat Pak? Masalah itu nggak enak Pak. Masalah itu berat Pak. Kok berkat sih? Gini. Yang datang kepada kamu masalah itu kemasannya doang, tapi dalamnya ada berkat Tuhannya. Amin. Kok bisa gitu? Gini, ketika Daud belum bertemu dengan Goliat, Daud bukan siapa-siapa. Dia hanya penggembala kambing domba yang 2-3 ekor yang biasa aja, bener nggak? Bukan siapa-siapa. Tapi dengar, ketika dia menghadapi Goliat, masalah yang super besar itu, lalu dia menaklukkannya, maka tiba-tiba dia menjadi populer, dia menjadi mulai dikenal, dia mentalnya semakin tinggi, semakin naik, imannya semakin kuat, dan itulah jalan akhirnya dia menjadi raja.
Amin. Coba bayangkan Daud tidak pernah ketemu Goliat. Apa yang terjadi? Saya percaya Daud nggak akan ngapa-ngapain. Dia nggak akan jadi raja. Dia nggak akan jadi siapa-siapa. Jadi guys, percayalah, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu itu mendatangkan berkat. Itu ada berkatnya. Mungkin bisa ditambahin gini, wah ada masalah. Hore, ada masalah. Bukan, ada masalah. Bukan. Ya, puji Tuhan ada masalah. Percaya ini berkat. Tuhan mengizinkan, pasti mendatangkan kebaikan. Ingat gak ada ayat yang ngomong gitu ya? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Jadi teman-teman semua, ini adalah 3 langkah cara dalam kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Ya, yang pertama apa? Mentalnya dulu yang di dalam sini. Ya, mentalnya harus mental pemenang. Imannya harus iman yang kuat. Aku pasti mampu melewati ini. Ya, aku pasti bisa melewati ini. Aku lebih dari pemenang. Ingat, ketika Daud berhadapan dengan Goliat raksasa, raksasa sesungguhnya bukan Goliat. Raksasa sesungguhnya siapa? Daud. Karena raksasa di dalam ini imannya kuat, men. Mentalnya kuat. Apanya keren, guys. Oke, lanjut yang kedua, kesimpulannya adalah kita sering lupa kita punya penolong. Ada kucing, guys. Meow. Ya. Yang kedua adalah jangan lupakan kita punya penolong yang ajaib. Ya. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Roh Allah sendiri. Dia bukan manusia biasa. Dia Allah, guys. Kuasanya tidak terbatas. Ya, bagaimana caranya? Tinggal tanya sama penolong kita. Hei penolongku, penolong sejatiku Allah Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Maka Roh Kudus akan memberikan petunjuk-petunjuk. Dia akan menolong kita langkah demi langkah menghadapi, menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Ya, yang ketiga adalah percayalah, masalah yang diizinkan datang adalah masalah itu mengandung berkat. Berkat yang besar, semakin besar masalahnya, berkatnya semakin besar. Ya. Ketika kamu melewati masalah-masalah ini, kamu akan menjadi satu minimal lebih bijaksana. Yang kedua, lebih hati-hati, lebih waspada. Ya. Intinya masalah itu membawa berkat. Jadi jangan terlalu alergi sama masalah. Dan dimana kita hidup, pasti di situ ada masalah. It's okay. Ya, lalu guys, tips dari saya tambahan adalah jangan terlalu panik, terlalu stres dengan apa yang tidak kita bisa ubah. Yang kita nggak bisa ubah, biarin aja. Amen. Lepaskan. Terjadilah. Ya udah, nggak bisa kita ubah. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita usahakan, kita ubah. Usahakan sebaik mungkin. Lakukan sebaik mungkin. Mungkin kalau ada masalah, kamu bisa berusaha lebih keras. Kalau kamu kesulitan keuangan, kamu harus bekerja yang rajin. Ya, jangan malas-malasan ya, rasain sendiri. Ya, kita bilang orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Ya, kerajinan membawa berkat yang luar biasa. Kerajinan membawa kelimpahan yang luar biasa. Gitu ya guys, semoga video belasan menit ini bisa memberkati. Dan jangan lupa yang belum subscribe bertobat, maaf, yang belum subscribe silahkan subscribe dan bagikan video ini yang kamu rasa perlu kamu bagikan supaya mereka juga diberkati ketika mendengar ini. Oke, kita berdoa sebentar. Bapak hamba berdoa untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka dalam menghadapi masalah-masalah hidup mereka. Tuhan, Kau pegang kendali, memberikan kuasa, hikmat, kemampuan untuk mereka boleh melewati ini semua. Mereka boleh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Mereka imannya kuat, mentalnya pemenang, dan boleh selalu minta pimpinan Roh Kudus dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka percaya bahwa ini akan baik-baik saja. Mereka akan baik-baik saja dan mereka akan menang menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka kuat mentalnya ya Tuhan.
dan mereka percaya bahwa masalah itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka semua dalam nama Yesus. Amin. Guys, kiranya video ini bisa menjadi berkat buat kamu. God bless you.